Oke guys, kembali lagi bersama saya pembawa acara podcast orang biasa. Woi, Mantap. kali ini kita kedatangan tamu yang pertama, Febrian. Ya, perkenalkan Pep. Biasa dipanggil Pep. Ini teman saya di Fakultas Teknik Mesin. Di Unram. Unram, jangan lupa. Mantap Unram. Semoga saya tetap dapat beasiswa. Amin. Yang kedua ini dari Fakultas Teknik juga, Teknik Mesin. Mesin. Siapa? Saya Faiz Ridho Fareza, biasa dipanggil Faiz. Mantap. Sama-sama teknik mesin, Bu. Ya, Mas. mantap. Mantap. Saya mau nanya nih, Bro. Bagaimana rasanya di Teknik Mesin selama 3 bulan? Pep dulu dong. Pep, gimana, Pep? Menurut saya di teknik mesin ini kita banyak dapat banyak pelajaran, Cok. Nah, Dari kita mulai kuliah dari ospeknya di online, kita tidak bisa bertemu teman secara langsung, tidak bisa langsung mengenalnya. Itu membuat kita susah. Susah kita nih, Cok. Susah, Zaman kita susah, zaman edan, Cok. Zaman edan, Cok. Mantap. Mantap. Oke, gimana pendapatnya? kalau saya itu biasa aja sebenarnya, seperti pembelajaran seperti biasa, tetapi kan yang nggak enaknya itu kita tidak bisa berinteraksi langsung dengan dosen, dengan teman-teman. Jadinya itu kita tuh tidak bisa melihat secara langsung gitu, ini temen ini yang mana sih mana. Soalnya kan yang di Unram ini yaitu ada yang dari Lombok Timur, Lombok Tengah, Sumbawa kayak gitu. Unram luas, Cok. Luas. Iya, Unramnya yang luas, tapi kan kita tuh asal daerahnya tuh beda-beda. Ada dari Mataram gitu. Makanya itu, tapi kalau menurut saya itu lebih baik offline sih, soalnya kan bisa langsung berinteraksi, bisa paham langsung materinya. Kalau gini kan kita bisa sambil tidur kan. Iya, Jadi malas jadi kita gini. Tidak efisien lah kalau offline menurut kita tuh. Daring gini. Tuh, dengar Pak Nadim, dengar. Online. Dengar, berhentikan kuliah online. Offline. Kita butuh offline. Wah, Supaya kita semangat bisa lihat cewek. Benar. Cewek lagi, mantap. Cewek lagi. Nah, kan sekarang ini kita online kan. Jadi otomatis kita nggak bisa lihat cewek secara langsung di kampus. Ya. Iya. Nah, bagaimana pendapat kalian nih? Cut dulu. Ya, sepertinya rada-rada susah ya, Cok. Hah? Susah ada, Cok. Susah gimana? Kalau kita tidak kenalan langsung itu kayak hambar gitu rasanya, Cok. Terus Gimana pendapatmu tadi? Saya no comment, udah dijawab sama dia. Nggak diwakilkan. Kalau nggak secara langsung tuh nggak enak rasanya, Cok. Nggak bisa kenalan, nggak bisa lihat langsung mukanya kayak gimana. Kalau online kan siapa tahu udah dibagus di laptop, langsung ketemu di lainnya. Nggak tahu kan mau berarti takut zong. Iya, takut dirempat kita, Cok, zong. Mantep. Nggak dapat hadiah Iya. piring bagus. Kering emas. Nah, ini enaknya sama ndak enaknya kuliah online tuh gimana, Bro? Enaknya kuliah online itu kita bisa dapat materi sambil tiduran, bisa. Kalau males tinggal tidur, Cok. Emang bisa masuk kayak gitu? Bisa kita nyalain laptop, buka Zoom, tidur. Selesai, Cok. Nggak perlu ribet kalau mau. Maksudnya materinya itu bisa kita serap. Oh, sedikit, palingan masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Berarti nggak guna dong. Nggak guna. Online itu nggak guna. Wah, gimana ya? Bener. Kalau saya tuh enaknya apa? Enaknya ya. Enaknya kuliah online itu kita tuh bisa sambil santai lah gitu kuliahnya, misalnya. Ya bener tadi kayak. Iya. Misalnya kuliah online itu kan masuk ke room kayak gitu tuh kita bisa sambil tiduran, bisa sambil makan, sambil santai. Tapi ya ada ndak enaknya itu ya itu kita tuh tidak bisa memahami secara langsung gitu. Misalnya kalau kita mau nanya ke dosen itu kan nanti kalau misalnya gangguannya macet-macet kayak gitu kan nggak jelas. Kayak gitu tuh. Jadinya ya udah kita nikmati aja selama kuliah online. Nikmati ini. alurnya, Cok, itu yang penting. Benar sekali. Mantap. Jangan Terus bawa nggak ribet. enaknya gimana, Bro?
Nah enaknya nih belum dijawab. Ya enaknya kita kurang paham cok, Kurang paham apa? penjelasan dari dosen tuh. Oh, terus Teman kita tidak mengenal lebih dekat teman, jadinya kan kalau kita kuliah offline tuh kalau ada tugas bisa kita kerja bareng gitu, bisa nanya-nanya. Sekarang di mana kita tempat nanya cuk, kita mau nanya aja dimarahin sama dosen. Astaga. masa dimarahin siapa dosennya Siapa tuh? itu dosennya? Siapa dosen cari ke rumahnya tuh? Beda itu paling. Dosen apa yang suka marah-marah ini kasihan mahasiswanya nih. Kasihan mahasiswanya. Harusnya kasih perhatian lebih. Nah. Kalau kita online ini supaya kita lebih mengerti mana zamannya covid gini, virus cok mematikan cok. Dan juga terutama itu kurangnya perhatian dari pihak kampus itu yang apa namanya, ada teman-teman dari pelosok-pelosok kayak gitu kan, Nah. udah ada sinyalnya kayak gitu. Nah. Gimana perhatian dosen itu ke orang-orang itu, jangan disamaratakan lah. Nah. Dalam artian itu memang harus ada yang diperhatikan juga, Ada ada yang yang harus- dimaklumi. Nah, diberi toleransi, Yo, Pak. Ingat, benar. diberi toleransi. Walaupun Tidak telat semuanya semenit. sama. Ya, bener. Enaknya juga kuliah online tuh kita nggak ngabisin bensin ke kampus. Nggak lelah bangun pagi cok, bisa tidur, tinggal absen, bobo lagi bobo. Ini fakta ya. Fakta ini, fakta yang di kita lapangan. rasakan, kita rasakan. Yang kita rasakan keluh kesahnya. Nggak tahu kalau offline kayaknya lebih berat kayaknya ya, tapi seru juga. Ya, seru. Soalnya banyak teman kita berkeluh kesah. Ya, Nah, tepat dan ngupi. wih, mantap. Kita tunggu-tunggu. Dari misalnya nih, kan kita dikasih tugas nih. Nah, misal waktu pengerjaannya tuh kadang cukup, kadang enggak. Gimana pendapat kalian? Nah itu juga yang susah, lewat daring gitu, Nah. ngumpulin kasih waktu gitu. Nah. Misal kita cuman telat semenit aja tidak dimaklumkan gitu loh. Sedetik Itu yang aja nggak susahnya. bisa, Iya, kan? nggak bisa, itu Nah. susahnya gitu. Kalau online nih, ngumpulin doang. Coba kalau offline kan bisa kan kita terlambat langsung dikasih. Ya, Terlambat benar, sedikit. benar. Kalau ini kan gimana kita mau kumpulin WA nggak dibales, kadang kan Nah. gitu. Benar, sih, benar. Cok. Terus gimana, Es? Kalau dari saya itu ya mau nggak mau harus dikumpulin, ya gimana, waktunya sudah habis. Iya. Nggak ada toleransi, ya udah mau nggak mau. Misal dari 5 soal bisa 3 jawab, 3 kumpulin. 1 soal bisa jawab, kumpulin. Yang penting ngumpulin. Mantap. Top. Kalau nilai urusan belakangan. Yang penting kumpulin dulu lah. Nah. Daripada nilai kosong. Nah, daripada nilai kosong nggak lulus, nganggur lo, goblok. Yang penting kita turutin kata dosen aja. Nah, benar. Jangan bandel sama Ya, dosen. jangan Ikuti. ikuti alurnya cuy. Ini alert. Ikuti pokok alurnya. Jangan bawa pikiran terlalu besar banyak Bagus. tuh, berat. Lebih baik kita santuy. Nah, dengar tuh pendapatnya. Nikmati alurnya cuy. Ngerti alurnya. Buat kalian yang masih ngeluh-ngeluh, berhenti ngeluh. Mantap. Karena apa? Karena banyak orang di sana yang mau kuliah tidak bisa kuliah cuy. Nah, Syukuri. Syukuri Nah. apa yang ada. Eh. Kuliah adalah anugerah. Mantap. Mantap tuh. Yang paling penting, kalau pas kuliah daring tuh pernah lolos atau ndak absen atau tidur gimana, Bro? Ya pastinya pernah lah, sering sekali saya rasakan itu. Wajib itu. Setiap hari ada saja, setiap minggu ada saja ya. Seperti itu. Kita tidur biasanya jam 12, bangun jam 9. Nah, Tahu-tahu ada kelas, Nah. terlambat cuy, dimarahin dosen. gimana, Es? Itu hal yang lumrah, wajar. Ya, wajar bagi mahasiswa. Wajar itu kalau misalnya ada kuliah pagi jam 7:30 terus kita ketiduran tuh, akan tuh ya udah dimaklumi aja lah kan, soalnya ada kegiatan yang lainnya. Nah, Dan juga mantap. kalau menurut saya offline itu membuat mahasiswa itu menjadi malas. Online. Online cok. Online kok offline? Offline. Offline. Online. Jangan cuter. Online. Oh iya. Jancok. Online, maksud saya itu online. Online itu membuat mahasiswa itu malas. Tidak bisa
tidak memiliki angan-angan yang lebih lah, nggak kayak yang offline gitu kan, kita bisa ketemu langsung sama dosennya kayak gitu. Kalau Lebih misalnya mengerti, lebih lebih memahami. kalau Lebih misalnya mendalami. online itu tuh kita ya udah dah tidur. Tapi kalau absen tuh ya wajib lah kalau absen. Ya, wajib. Udah pernah kelolosan kalau Ya, absen tuh yang penting absen tidur. Tidur, mantap. Pikiran itu. 100 Itu lumrah biasa. Ya. Nah, terus ini gimana ini tentang sistem? Berarti kalau kita kuliah online tuh kan kita ngikutin sistem, bukan apa namanya, kita dipaksa mengikuti sistem yang ada di komputer kan? Benar. Nah, berarti kita harus mentuhankan komputer itu sendiri. Benar. Nah, gimana pendapat kalian tuh? Ayo, santai. Kamu dari Kalau saya itu ya udahlah, kan memang kita itu dituntut waktu online ini untuk bekerja melalui sistem yang sudah diatur sedemikian rupa. Nah, ya. Misalnya contohnya aja tuh, dikasih waktu misalnya 1 jam itu. Nah, mau tidak mau 1 jam itu harus harus sudah ngumpulin kayak gitu. Lewat 1 detik aja itu udah tidak bisa. Jadinya itu kita ya udahlah, mau nggak mau kan kita ikuti sistem aja. Itu bro. Kita jadi kita seperti diperbudak oleh waktu gitu. Ya, Susah. kita itu harus manage waktu kita. Harus kita pintar mengatur waktu. manage waktu, ingat manage waktu. Manage waktu itu penting. Waktu adalah uang. Gitu. Bagus. Time is money. Time is Yos. money. Nice. Kalau kamu mau sukses, ingat waktu dan jangan lupa berusaha. Nah, tentu. Dan ingat Allah. Asik. Debat ngopi dulu bro. Sebat kopi. Kalau ada masalah ya sebat kopi aja bro. Kalau lagi galau gimana? Sebat kopi Amer. Mantap. Pokoknya ada jalan untuk menghilangkan rasa stres tuh bro. Jangan terlalu dibebankan, di sini sakit otak cok. Nah, tentu benar. Nih, gimana menurut kalian nih? Misalnya kan di warga negara kita di Indonesia nih kan banyak anak-anak kecil itu tidak tahu lagu nasional, tapi tahu tarik sis. Semongko. Nah, tahu itu. Kenapa mereka lebih tahu itu daripada lagu nasional? Apakah ini karena orang tua atau nggak diajarkan di sekolah? Nah itu juga. Kalau menurut saya dia kurang diberikan pelajaran di rumah kan. Kalau di sekolah, kalau dia biasanya masuk offline tuh selalu diajarkan dari yang dasar, diajarkan nyanyi, diajarkan apa lagu wajib nasional gitu. Kalau di rumah kan HP aja kerjaannya, nonton TikTok yang anjing banget. Jadinya cok, ada pengawasan orang tua. Biasanya orang tua lebih bekerja dan tidak memikirkan anaknya kan. Kalau di sekolah kita lepas kan ada guru yang mengawasi. Bisa diajarkan yang lebih mendalam tentang Indonesia. Kalau menurut saya pribadi itu ini merupakan kurangnya pengawasan dari orang tua ya. Apalagi kan ini sekarang tuh lagi pandemi, anak-anak itu kebanyakan lagi di rumah kayak gitu. Kurang pengawasan, lagi main HP itu kan tidak terkontrol jadinya, apa yang dibuka-buka tidak dikontrol, tidak diawasi oleh orang tua. Terus kurangnya kesadaran lah akan rasa cinta tanah air itu tidak ditanamkan jiwa sosial, sosialismenya itu, jiwa nasional. Jiwa nasional. Jiwa cinta tanah Karena air. Indonesia nih banyak keanekaragamannya cok. Jangan kita. Seharusnya itu bisa dieksplor lah sama anak-anak itu, apa sih isinya negara Indonesia ini, gimana sih cara terbentuknya negara ini, gimana sih cara pahlawan-pahlawan dulu itu cara memperjuangkan kemerdekaan itu. Ya sebenarnya TikTok tuh boleh aja sih untuk anak-anak seumuran segitu boleh. Kalau dia melihat seperti keanekaragaman di setelin di TikTok, pakai lagu TikTok nggak apa-apa itu bro. Bagus ya benar. TikTok itu tidak semuanya itu negatif lah. Kan itu video yang dibuat oleh manusia. Nah manusia itu sebenarnya tuh juga bisa mencantumkan di TikTok itu tentang beraneka ragaman, tapi usernya TikTok ini
ya itu lebih mementingkan bodinya yang kayak gini itu Cuci mata coba. itu buat setiap orang masyarakat di Indonesia ini lebih tertarik pada wanita-wanita dibandingkan dengan rasa nasionalisme kayak gitu-gitunya. Jadinya tuh user TikTok itu tidak ada yang mau meng-up di TikTok itu tentang keberagaman lah, tentang pahlawan-pahlawan lah, atau lagu-lagu nasional di TikTok. Ya. Sebenarnya banyak sih lagu seperti itu, tapi yang sering muncul itu yang bohai-bohai itu, cuy. Itu daya tariknya itu loh. Jadi mindsetnya masyarakat Indonesia itu harus diubah sebenarnya. Pikirannya tuh. Pikirannya itu kayak Termasuk saya juga seneng kayak ini user yang sering Zen, apalagi Ansel Jika. Masya Allah. itu tahu. Itu tuh makanya tuh sebenarnya tuh seharusnya masyarakat Indonesia tuh meng-up lah lagu-lagu Indonesia di TikTok atau keberaneka-ragaman, kekayaan, atau tentang penjajahan itu gimana? Itu kan sama aja juga kalau misalnya di TikTok itu meng-up video kan. Nah, tapi itu enggak tahu kenapa kok masyarakat Indonesia itu sering meng-up yang gini itu loh. Yang gitu itu enggak boleh. Kayak gitar Spanyol itu loh. Itu nggak boleh. Ayolah sekali-kali lah user TikTok kalau menonton video ini ya itu meng-up lah keanekaragaman Indonesia. Yang lebih baik. Itu video Tapi juga. masalahnya nih, masyarakat kita nih lebih sering menonton yang begitu. Jadi TikToknya itu menyarankan hal yang seperti itu. Itu sebenarnya. Jadi yang banyak di beranda kita yang mantap-mantap itu, body goals. Itu sebenarnya mindset tersendiri dari Kalau kita masyarakat Indonesia. awalnya buka di TikTok kayak lagu-lagu keanekaragaman, lagu-lagu kebangsaan, ya itu banyak pasti di beranda kita yang seperti itu. Mindset tersendiri lah. Itu kan juga TikTok itu kan tidak, itu kan untuk semua kalangan umum kan, tidak hanya dewasa saja tetapi anak-anak. Nah, untuk masyarakat Indonesia, masyarakat Indonesia yang udah dewasa lah, jangan di share video yang joget-joget lah apalah. Soalnya itu kan juga ditonton oleh umur-umur di bawah lah. Di bawah. Gitu. Iya. Anak-anak SD aja udah Ada TikTok contohnya kan. yang seperti anak-anak SD-nya jalan malam-malam tuh anjing banget itu udah dicontoh. Nggak boleh. Benar. Kita dulu masih kecil main kelereng, main bola api, main pantong main mantap. bola sampai maghrib Ke sawah. iya ke sawah, main layangan, kita layangan ditabrak jatuh, dipacut orang tua. Sekarang TikTok mainannya. Sekarang main HP itu Ya, dampak negatifnya. Benar. Seharusnya itu harus dibatasi lah. Orang tua juga harus menyadari. Kalau bisa ya memang anak-anak itu harus, kalau bisa dikasih HP enggak apa-apa dikasih HP. Tapi Untuk itu diawasi lah. Maksudnya enggak apa-apa dibuka-buka aja HP-nya. Tapi jangan lupa juga diberikan izin untuk main keluar rumah agar mengetahui apa Ya, yang di benar itu. sekelilingnya. Biar wawasan anak-anak itu tidak hanya di dalam rumah tapi keluar lah gitu. Ya, tidak di HP Nikmati masa kecil bermain-bermain seperti karena yang lain. main bajingan ini. Bener. Nah, terus gini, saran untuk TikTok itu sendiri kan ada anak-anak di bawah umur yang mendaftar TikTok dengan umur 18 plus gini-gini. Apa yang harus dilakukan warga TikTok? Apakah harus memfoto KTP supaya bisa daftar TikTok atau gimana? Berarti ini untuk anak di bawah umur. Ya sepertinya tidak apa-apa sih dia main TikTok, tapi asalkan bisa terkontrol oleh orang tuanya kan. Ya dia khusus di akunnya dia tuh kita buatkan akun untuk anak sendiri, untuk anak umur 2 sampai 10 tahun gimana kontennya di TikTok supaya bagus, anak-anak remaja gimana supaya tidak bercampur aduk kan, jadinya Benar. jadinya tidak kena dampak negatif pada anak yang lebih kecil kan, supaya supaya mengetahui keanekaragaman gitu. Kalau anak kecil itu berikanlah seperti itu pelajaran-pelajaran. Nah, kayak YouTube tuh maksudnya tuh kan ada YouTube Kids tuh. YouTube Nah, seperti YouTube Kids. itu buat anak-anak tuh. Ya enggak apa-apa joget-joget. Gini tuh apa tuh. Bermeis dapat tips. Kalau saya itu ya lebih baik itu kalau misalnya anak masih di bawah umur tuh jangan dikasih pegang HP lah dulu. Bener. Jangan kan TikTok, HP aja jangan dulu. Jangan dulu karena Ya. itu masih bisa. Tapi gurunya kan belajar online kan? Oh iya, kasih untuk bisa online belajar aja.
misalnya nih HP nih, ini HP cuma orang tua aja yang punya, kayak nggak usah kasih HP-nya ke anak, jangan dibeliin anak mantap. HP kayak gitu. Jadi kan orang tua itu bisa mengawasi anaknya itu. Ya benar. Kan dia bukan HP-nya sendiri anaknya itu, tapi itu HP orang tua, jadi bukan HP sendiri. Bisa juga nanti dilihat galeri si orang tua, siapa tahu kan tidak ada yang enggak itu. Terus ada orang tuanya sendiri kan. Tapi pernah saya dengar nih ada orang tua yang ngeluh gini, anaknya nggak pakai HP, tapi orang tuanya jadinya yang sekolah, yang ngerjain tugas orang tuanya, anaknya pergi main kemana-mana gitu. Gimana caranya jadi tuh? orang tuanya sekolah lagi balik ke sekolah masa zaman Anaknya dulu. jadi nggak tahu apa-apa. Nah, Jadi ya tinggal, wah ini PR si papa yang ngerjain, dia tinggal main HP. nah. Kalau menurut saya sendiri itu tuh juga kesalahan orang tua sih. Seharusnya kan orang tua itu guru pertama. Nah, Sebelum guru yang ada di sekolah. Oh iya, ada yang ibu-ibu yang cara ngajarin anaknya dengan disemprot-semprot tuh. Nah gimana itu? Apa pendapatmu? Apa pendapat kalian? Kalau saya sih kalau misalnya yang bentak-bentak itu Masih kecil itu ya gimana ya, itu kalau menurut saya tuh janganlah, soalnya kan itu anak kecil itu masih harus dididik gitu. Nah. Belum ngerti apa-apa, jadi masih proses pengembangan diri. nah, benar. Pengembangan jati diri gimana sih, jadi itu ya udahlah, kalau misalnya ada kesalahan tuh dikasih tahu baik-baik aja, nggak perlu dibentak-bentak. Soalnya kalau misalnya kalian nih para ibu-ibu, bapak-bapak, Nah, kalau benar. misalnya kalian itu membentak anak itu ya bisa menjadi psikonya itu bisa sampai besar itu bisa Nah, teringat-ingat gitu. ya gitu. Oh jadi gini dulu saya sering dimarahin. Iya, itu Jadi sih. ya udah mendalam di sana. Benar. Ya kan janganlah gitu kan, bisa Nah. diingetin baik-baik, beri kasih sayang lebih lah. Benar. Selagi dia Biasa. masih di online di rumah kan Ya. bisa kita kasih perhatian. Pelan-pelan lebih. aja. Pelan menipis, naik. Namanya Nah, anak itu butuh jadi perkembangan. tinggal gitu. Butuh perkembangan. Kalau menurut saya sih kan itu bilang tadi apa namanya? Itu sering di apa? Bentak-bentak. Dibentak-bentak. Orang mana itu yang sering bentak-bentak itu? Waduh. Orang yang Batak kan banyak yang suaranya besar-besar kan. Benar. Tinggi, nada tinggi. Nah, nadanya tinggi kan. Nah, Seperti segitu lah. orang mana itu? Ya saya tidak tahu, saya tidak tahu persis. Kalau misalnya orang mana itu tuh biasa lah, Nah. biasa. Tapi kalau misalnya memang nada tinggi itu kan memang Nah, anak juga memang memaklumi kalau misalnya Nah, nada memang tinggi kayak dimaklumi kalau nada tinggi gitu. kan. Contoh aja kayak misalnya orang-orang yang di mana Batak. Batak, Medan, Nah, kayak gitu itu. kan, Papua kayak gitu memang nadanya tinggi, jadinya tuh kita itu apa ya, memaklumi lah. Nah, Memang kayak gitu benar. memang orangnya kalau misalnya di sana. soalnya mereka hidupnya itu apa namanya? Di sawah, di tempat yang luas, jadi suara itu sulit terdengar. Makanya mereka teriak-teriak. Itu ada di stand up komedinya Abdur kalau nggak salah. Nah. Benar. Terus nih di Twitter tuh banyak yang bilang katanya apa namanya, kalau pakai motor Supra itu udah langsung pulang aja, dibilang. Kenapa itu? Tersinggung gitu. Penghinaan. Sebagai Gimana? komunitas Supra. Nah, gimana itu? Nah, ya, kan. Sepertinya kita memiliki motor tua itu dikucilkan, bro. Padahal itu adalah stylean klasik tahun Nah. 70 dan 90-an itu. Kan itu adalah motor pertama yang dikeluarkan untuk Supra 2006. Iya, untuk di apa namanya? Untuk untuk dikembangkan menjadi motor lebih mewah. Nah. Itu jadi pelajaran kenapa dihina-hina. Nah, itu saya tanyakan sama ente sebenarnya. Kenapa cewek sekarang nggak mau sama orang yang pakai Supra? Kalau menurut saya itu sih sebenarnya itu tergantung style masing-masing lah ya. Kalau misalnya ada cewek yang bilang, kamu Supra udah sana aja, pulang aja, pulang Nah. aja. Ya udah, kita yang menjauh dari dia, bukan dia yang menjauh dari Nah, kita. benar. Ngapain kita urus cewek yang tidak mau sehati dengan kita? Ah, benar. Carilah yang sehati, bro. Mantap. Mantap itu Honda. Oh iya. Oh ya, Honda. Iya, Honda. Supra Honda. Iya, Honda. Endorse kita. Benar. Satu hati, kita satu hati. Jangan Satu hati. kucilkan Supra tuh. Carilah wanita yang menerima kamu apa adanya. Nah, bener. Jangan cari yang gara-gara harta doang, bro. Tahta punya Allah. Wah, Nah, bener. kita hanya mensyukuri aja ya. Nah. Yang dikasih kita Apa Supra yang dapat, ada. syukuri. Syukuri. Syukuri itu Apapun pemberian. yang dikasih. Yo,
Terus nih gimana menurut kalian nih? Kan ada yang juga di Twitter receh tuh banyak yang bilang gini. Kalau rokokmu Surya udah mundur aja dia bilang. Mana sih ya? Gimana itu, Bro? Gimana itu? Soraya. Iya kan ini Soraya. Gimana itu, Bro? Habis dari Honda Soraya. Banyak endorse kita. Gimana, Bro? Gimana itu? Menurut saya walaupun Soraya dibilang rokok apa? Rokok apa? Rokok tukang biasa tukang, itu ya. Rokok Coba tukang. kamu rasakan rasanya lebih nikmat dari yang lain, Cuk. Surya 12. Kalau menurut saya, ini kan Nah, ini untuk yang enggak perokok. tidak ini. merokok ini. Sebenarnya tuh apapun rokok kalian sama aja. Iya, sama keluarin asap, Cuk. Sama-sama ngasap. Nah, Sama-sama kalian beli itu kan kayak uang. misalnya mau ini mau merek-merek yang lain tuh sebenarnya Pasti ada sama. orang ini kan di rokok kalian kan pasti ada di rokok Nah. kalian. Kalau masalah penyakit itu tuh ya udah tergantung diri kalian sendirilah. Ada yang bilang sosokan rokok Surya tuh sumbernya penyakit. Waduh, saya banyak tidak kok. setuju tuh. Semua Kalau misalnya Marlboro dong, wah kayak gitu tuh. itu. Apa sih sama aja sebenarnya mau rokok. paman saya Apa-apa tuh rokoknya rokok Marlboro kena serangan jantung. Oh, berarti lebih bahaya tuh. Ini katanya ya yang udah teman-teman saya soalnya banyak yang udah ini Surya ini katanya itu ini tuh lama habisnya. Nah, itu juga berarti kan lama lebih habis. hemat Lebih gitu. hemat. Lebih hemat Mantap. ini. Makanya itu ya udah ini aja. Ini Ini aja. aja. Hemat kantong. Ya, Untuk para pemuda kan kita belum bisa Benar. cari kerja, Cuk. Rokok dulu, rokok. Rokok. Sebat dulu sebat. Ya palingan cari kerja untuk beli rokok aja, bantu-bantu gitu. Kasih uang beli rokok gitu. Kehidupan kalian rokok berarti. Rokok dan kopi. Nah, sebat dulu sebat. Mantap. Gini juga ada di TikTok tuh kan saya lihat yang suka pamer-pamer harta, yang jamnya itu mereknya apa yang paling mahal tuh? Gucci. Enggak, jam yang anu tuh Rolex. Nah, Rolex Mewah. pamer. Mewah. Wah, itu Majetti. Nah, itu sering pamer-pamer tuh ditonton sama anak kecil, mengakibatkan anak kecil itu memaksa orang tuanya membelikannya ini itu entah laptop mahal, mobil mahal, motor sport apa macam-macam. Gimana pendapat kalian nih? Ya, itu menurut saya sih sesuai budget orang tua. Kemampuan. Dia kemampuan orang tua itu. Kalau orang tuanya mampu, ya pastilah dibelikan. Kalau kita orang yang anu kan diberi tulang untuk berjuang sendiri. Nah, bener quotes of the day itu. Ya, kita lakukan sendiri, menabung dan membantu orang tua. Karena kita tidak pantas menghina kuli yang membiayai orang tua, sedangkan kita masih dibiayai orang tua. Bener. Gimana, Is? Kalau menurut saya itu sebaiknya tuh orang tua tuh jangan langsung memberikan lah. Biar tidak terlalu manja. Ya, dalam artian itu kasih tahu lah pelan-pelan, oh ini kamu tuh belum pantas kayak gini tuh, besok kalau udah dewasa atau apa. Ini kan anak kecil kan? Iya. Nah, kalau anak kecil tuh ya masih kanak-kanak lah, masih apa ya istilahnya itu masih iya ndak gitu loh. Dalam artian tuh masih bisa diberi pengertian lah, belum keras kepala gitu. Ya, masih dingin. Sifatnya tuh masih gimana Bisa ya? dibentuk. Ya, masih bisa dibentuk. Masih belum terbiasa untuk Nah, bener. mengerti apa Nah. sih itu yang jam mewah, mobil mewah itu sebelumnya belum waktunya. Terus ini kan kenapa orang suka pamer di TikTok tuh apa maksudnya tuh? Bangsat itu. Apa maksudnya tuh? Pamer Kalau bahasa Lomboknya sundal. Dengar tuh. nggak boleh pamer. hartamu Pamer harta. itu di dalam hartamu itu 5%-nya ada harta untuk orang yang tidak mampu. Benar. Harus sedekah. dengar Itu Sedekah, kata bro. bapak saya, Cok. Ya, kalian walaupun kalian sudah di atas, kalian tidak boleh sombong. Kalian harus tetap bergaul dengan semua di mata Allah itu sama, Cok. Nah, Itu yang Dennis tidak bisa bilang R, L, L. Sundel tuh, Mas Sundel. mantap. Mall mewah. Pek Lema Jeti. Dihujat aja bangga anjing.
Ini salah satu haternya nih bro. Ya saya tidak, kita tidak perlu membenci ya. Tapi kalau kayak orang kayak gitu tuh kayak sundel itu boleh dibenci tuh. Kenapa anda menonton anunya Konten. Dia kontennya? muncul di beranda HP saya cowok, dia muncul. Seharusnya anda blokir biar tidak muncul lagi kan? Tapi kan terlanjur banyak ditonton. akun cok, banyak akun yang upload dia cok. Jadi dia viral. Ya, terlanjur ditonton. Udahlah, oleh orang-orang kayak gitu sebaiknya dicuekin aja. Harta itu tidak dibawa mati gitu. Nah, benar. Jangan berhenti tonton yang pamer-pamer. Tonton yang bermotivasi dan mengedukasi. Oke, bro? Oke. Salam orang biasa. Nah, mantep. Lu